Selanjutnya mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pancasila yang akan disampaikan langsung oleh guru kita saat ini, Abdul Ghani, berada di Puskada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Silaturahim Abadi Porsila para Mananda semoga beliau senantiasa kesehatan yang yang saya hormati Ketua Porsila Jawa Sabuk yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat, orang tua kita di Malawdi, Kalamang Haji Bersada SHM, yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Yayasan Bina Silaturahim Abadi Porsila, Bapak Kiai Haji Ridwan Abdullah, beliau saat ini dalam perjalanan beserta jajarannya. Yang saya hormati kawan-kawan pengurus yayasan, mohon izin saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Hadir di tengah kita yang sangat luar biasa pagi hari ini, orang tua kita, sesepuh kita, tokoh kita dari Pondok Melati, Abah Haji Rahmatin Afif. Semoga beliau selalu diberikan sehat afiat. Beliau tempat hadir tadi malam pada pukul sepengetahuan saya pukul 00:00 beserta Pak Haji Ali Asmawi, Ketua Porsima, dan para kiai lainnya yang menyertai perjalanan beliau di sini. Hadir juga keluarga besar dari Tebet dari Tebet, kawan-kawan Bapak Haji Ponis, Haji Abdul Somad, beserta keluarga Darul Rumah, juga kawan-kawan asatidzah yang lain. Mohon izin kita sangat terbatas karena setelah acara ini kita harus kembali ke kampung kita masing-masing. Dengan mengucap alhamdulillah alamin, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berwajah, kita dapat bermusafah dalam rangka kehidupan di dalam bulan suci Ramadan, sekaligus digabung dengan haul almarhum al-maqfurah Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memperjuangkan keharibaan Kanjeng Nabi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan,
Sungguh sangat dahsyat dan luar biasa perjuangan yang kita lakukan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, karena puluhan kilometer dari tempat tinggal kita masing-masing. Ada yang sholat subuh di rest area, ada yang sholat subuh di masjid-masjid yang lain. Ini sebuah perjuangan menandakan mahabbahnya kepada Porsila. Dan mudah-mudahan ini yang akan menghantarkan kita ke gerbang ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit dibayangkan kalau cuma bahasa kalau cuma tiba-tiba doang mah nggak mungkin nyampe. Tapi karena kekuatan cintanya yang sangat dahsyat sehingga badai apapun akan dilalui sehingga sampai ke tempat ini. Saya ucapkan selamat datang di Masjid Kebanggaan Masyarakat Pondok Gede, Masjid Silaturahim Porsila Pondok Gede. Semoga kehadirannya berikan warna dan makna tersendiri dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, saya mewakili kepengurusan dari Yayasan Silaturahim Abadi Porsila menyampaikan bahwa setelah 27 tahun aktivitas yang dilakukan dari masjid ke masjid, musola ke musola di wilayah Kecamatan Pondok Gede, maka tepat pada tahun 2024, tepatnya di bulan September, maka resmi Porsila telah berbadan hukum. Artinya bahwa aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Porsila diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Berarti kalau yang dulu-dulu ilegal dong gitu ya. Yang namanya aktivitas sosial tidak ada istilah ilegal. Tapi secara badan hukum, Porsila sekarang sudah memiliki badan hukum. Artinya apa? Dia akan mendapatkan perhatian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah program. Karena bulan September itu lahirnya SK Akta Pendirian Yayasan. September, Oktober, November, Desember, Januari, kurang lebih 4 bulan ya. Kalau kita analogikan, bayi yang baru 4 bulan kira-kira kemonesannya berangkat. Ini 4 bulan udah berangkat, bisa ya? Baru belajar ya. Artinya apa? Bahwa masih muda secara umur atau usia, baru 4 bulan, 5 bulan lah kira-kira gitu. Kalau kata Bang Jawa baru bisa mulai berangkat gitu ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita bersama kawan-kawan sudah menyusun program yang barangkali saya ingat betul arahan dari Ketua Dewan Pembina, lakukanlah hal-hal yang bisa kita lakukan. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi, tapi nggak bisa kita jangkau, tapi lakukanlah. Nah, alhamdulillah secara kepengurusan kita telah susun, dan setelah kita susun, insya Allah nanti akan kita agendakan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina. Kemudian program kita yang kedua adalah bahwa karena Porsila ini sudah tidak bisa diganggu gugat dalam artian udah soliditasnya sudah sangat kuat, sudah berurat dan berakar, maka kita perlu pengembangan agar ke depan masih tetap ada sampai akhir dunia ini hilang. Maka Porsila akan membuat Porsila remaja atau Porsila junior. Nah, Porsila junior ini adalah siapa? Nanti anak-anak remaja masjid yang akan kita bikin, kita rekrut untuk menjadi pengurusnya, dan aktivitasnya adalah pada malam hari. Pengajian Porsila junior, Porsila remaja atau remaja masjid yang ada di wilayah Kecamatan Pondok Gede nanti akan kita bentuk, dan khususnya anak-anak
guru, anak-anak asatidzah yang aktif di Godzilla untuk diarahkan agar bisa menggantikan posisi kita nanti. Karena kita tidak bisa jamin apakah kita 10 tahun yang akan datang masih ada. Ada yang bisa jamin? Gak ada. Oleh karena perlu kita persiapkan yang akan menggantikan posisi junior senior itu nanti adalah posisi anak-anak remaja kita. Yang ketiga. Lalu yang keempat, jamaah sekalian, insya Allah kita tahun ini akan berusaha mewujudkan, membangun atau mendirikan, mengadakan kegiatan pesantren tahfiz. Pesantren ini sesuai arahan anggota Dewan Pembina minimal 10 orang, karena sarananya gedungnya itu sudah ada di belakang kita. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat bagian atas itu adalah persiapan gedung untuk pesantren tahfiz yang akan kita laksanakan di tahun ini. Dan persiapan administrasinya, alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu kita sempat rapat persiapannya, dan insya Allah segala hal-hal yang terkait dengan administrasi kita sudah siap untuk kita luncurkan. Nanti 10 santri yang akan kita didik di sini, baik santri dari kampung Kabandungan, Cipayung Datar, Megabendung ini, maupun dari kampung kita. Yang 10 itu nanti kita rumuskan bagaimana. Itu barangkali program-program yang saya rasa bisa kita jangkau dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas. Terakhir, sebagaimana tadi dituturkan oleh Ketua Godzilla bahwa depan masjid itu kita sudah dibebaskan oleh seseorang, dan kemarin setelah saya telepon, saya hubungi, beliau tinggal menunggu kesiapan suaminya bagaimana mekanismenya, karena memang kekhawatiran dia cuma satu, jangan sampai itu dipasangin Indomaret atau Alfamart gitu. Itu yang dia khawatirkan, dan dia kepengen rumah tanah depan itu yaitu pengen rumah tahfiz pengen dia gitu. Karena bicara gitu dia ngomong dengan saya. Mudah-mudahan adapun mekanisme dan teknisnya nanti akan kita rumuskan berikutnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabil khusus barangkali sebagai laporan secara lisan kepada Ketua Dewan Pimpinan bahwa insya Allah tahun ini kita sudah melakukan persiapan menerima santri baru tahfiz. Yang kedua terkait dengan pengajian pengembangan dari Godzilla dan mungkin Godzilla junior, dan yang ketiga barangkali terkait kebebasan lahan. Kita mohon nanti juga ini yang sebelah kiri kita akan bebaskan juga, karena kita pengen semuanya ini nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saat kita nanti kita bikin pondok pesantren, siapa tahu Allah takdirkan di sini nanti akan sebuah lembaga pendidikan yang masyhur, pendidikan yang luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabandungan. Saya rasa itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf kalau muafiq wal ya, terakhir Pak, saya terima kasih buat ini sama anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, Andida Ustadz Ahmad Muradi MPD, luar biasa Pak. Dari sore di ngopi di Nako, atau apa ya? Di Nako, dan kopi itu orang senang Pak, luar biasa. Terus ini ada sebagai haki juga, sebagai dopong durian Pak, masya Allah. Kita kan Ustadz Ahmad Muradi, nanti kalau pulang duriannya juga ditinggal juga bagi dia ya. Gitu, kita doakan Pak. Karena cuman saya mesen kepada Ustadz Muradi, kepada jamaah, jangan banyak ngarep-ngarep sama Dewan. Ya kita doain aja. Coba kalau kita ngarep pasti kecewa kita.
Udah nggak kira-kira? Udah nggak kira-kira? Tapi kalau nanti kayak tadi Buya buat masjid, dia harus respect. Udah nggak ya? Tapi kalau buat pribadi mah nggak usah dah. Jangan harap pasti kecewa. Gitu. Karena nggak mungkin dia urusin orang semua gede. Udah nggak kira-kira? Tapi kalau masjid, yayasan itu kan bisa jadi, dan itu pun kita berharap jangan pakai kantong dia, harus pakai anggaran daerah. Iya, anggaran daerah. Karena apa? Bapak Aing sekarang itu luar biasa pedulinya terhadap pendidikan dan sarana-sarana. Kenapa Bapak Aing? Kenapa Pak? Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy banget. Nah itu luar biasa, makanya Pak Ahmad Muradi nanti khusus buat Yayasan Porsila anggarkan sama Bapak Aing juga itu minimal setahun 200 juta. Kenapa ya? Ya namanya kita mau berharap sama institusi Pak, bukan mau Ustaz Ahmad Muradi. Ini keuntungan kita adanya Ahmad Muradi Pak. Alhamdulillah orang kampung kita bocah asli, ponakannya Mang Haji Jamal itu jadi mandor kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.